Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sarmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Mahliza dan pengajar praktik yaitu Bapak Ernal Noviandri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dokumentasi kegiatan dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dokumentasi kegiatan dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya yang berasal dari SD Negeri 3 Indrajaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Temas, guru kelas 5 dari SD Negeri 3 Indrajaya. Assalamualaikum Bu Temas. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah Bu Temas, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Tidak apa Ibu. Jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa di sini saya selaku CGP akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ya. Jadi perlu Ibu Temas ketahui bahwa supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupaya pengembangan diri yang nantinya akan bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bu Temas. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama itu yaitu pra-observasi yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian yang kedua itu ada observasi. Nanti saya selaku observer akan memantau Ibu dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti yang terakhir ada tahapan yang namanya pasca observasi, seperti itu Bu. Jadi ketiga tahapan ini adalah kegiatan supervisi akademik tugas saya. Nah, percakapan kita ini merupakan langkah pertama dalam supervisi akademik, seperti itu Bu Temas ya. Ya baik Bu Temas, yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Bu Temas dalam perbincangan kita hari ini? Oke, baiklah Ibu. Adapun yang ingin saya capai dari perbincangan kita hari ini yaitu di saat proses pembelajaran saya bisa lebih baik lagi, lebih tepat lagi, dan saya bisa lebih siap dalam proses pembelajaran dan dalam rangka observasi nantinya. Oke, jadi Ibu Temas nanti ingin setelah kita berbincang ini Ibu Temas pastinya lebih siap ya dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Jadi nanti pada saat di proses observasi lebih santai seperti itu ya. Bagus sekali Bu Temas. Baik Bu Temas, apa saja yang sudah Ibu lakukan agar proses observasi nantinya berjalan dengan lancar seperti itu? Ya, adapun yang saya siapkan dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama sudah pasti RPP ya kan Bu, Ya. Dan yang kedua yaitu PowerPoint agar anak-anak dalam proses pembelajaran nanti lebih mudah memahami ataupun menanggapinya. Dan seterusnya LKPD, selanjutnya itu media pembelajaran ataupun video, serta bahan praktek, dan juga daftar nilai anak-anak yang dimana nanti daftar nilai ini akan disatukan dengan nilai sebelumnya dan akan dirangkum untuk kesiapan isi rapor nantinya. Oke, jadi di sini Ibu Temas mempersiapkan beberapa hal, di antaranya ada RPP, ada PowerPoint yang akan ditampilkan, LKPD, media, dan daftar nilai yang akan diisi nantinya ya. Ya, bagus sekali Bu Temas. Baiklah Bu Temas, tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa persiapannya salah satunya yaitu Ibu sudah membuat RPP. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya dalam RPP tersebut pada saat observasi? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya yaitu melalui percobaan awan hujan. Dengan begitu, siswa dapat mengidentifikasi tahap-tahap dalam siklus air
dengan tepat. Karena di dalam pembelajaran ini memang pembelajarannya itu tentang siklus air. Nah, yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Nanti akan diadakan diskusi kelompok yang ada beberapa siswa, nanti dibagi beberapa. Dengan begitu siswa dapat nanti menganalisis dampak siklus air terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi dengan benar dan tepat. Nah, adapun yang ketiga, melalui kerjasama kelompok, siswa nanti dapat membuat skema ataupun bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan benar. Jadi di sini Ibu Temas katakan tadi bahwa anak-anak nanti akan bisa mengidentifikasi siklus air, kemudian ada diskusinya nanti dalam kegiatan proses observasi nanti. Kemudian anak-anak akan menganalisis siklus air, kemudian bisa membuat skema ataupun bagan. Jadi di sini sesuai minat belajar mereka ya, seperti itu. Bagus, Bu Temas. Bagaimana untuk area pengembangan yang akan dicapai nantinya pada saat observasi? Ada dua area pengembangan yang akan diterapkan nantinya, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Adapun untuk pengetahuan itu tersendiri, yang akan dicapai adalah siswa lebih bisa mengetahui, memahami, serta dapat menyebutkan tahap siklus air dengan benar, jelas, dan tepat. Nah, yang kedua yaitu keterampilan. Dan untuk keterampilan bertujuan supaya siswa dapat terampil dalam menjawab LKPD sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, misalnya seperti mungkin ada siswa yang ingin menjawab dengan metode lagu, siswa bisa menjelaskan lewat metode lagu, dan mungkin ada siswa yang ingin menjelaskan lewat metode gambar, juga bisa, siswa akan menjelaskan nantinya hasil diskusi mereka melalui metode gambar. Iya, baik. Berarti untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua ya intinya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri yaitu mereka lebih paham dan lebih mengerti dan bisa menjawab siklus-siklus air itu dengan tepat, seperti itu ya. Kemudian untuk keterampilan itu sendiri, anak-anak nanti bisa menjawab LKPD dengan minat belajar mereka, seperti itu. Jadi nanti ada siswa yang beragam kriteria. Jadi LKPD-nya tercapai, seperti itu Bu ya. Baik, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah, jadi bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya pada saat observasi? Ya, adapun strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Iya, jadi di sini rancangannya sudah sangat komplit sekali Bu ya. Nanti dalam proses pembelajarannya di sana menggunakan berdiferensiasi. Di sana ada diferensiasi konten proses ya. Kemudian terintegrasi dengan sosial emosional, bagus sekali. Tentunya ada kelompok seperti yang Ibu katakan tadi. Nanti dipisahkan sesuai minat bakat belajar mereka. Kemudian Ibu menggunakan metode yang bagus sekali. Nah, seperti itu ya, sudah bagus sekali. Jadi Bu Temas, bagaimana rencana media pembelajaran yang akan digunakan nanti pada saat kegiatan proses observasi? Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama video, agar anak-anak lebih mudah memahami pembelajaran tentang siklus air. Yang kedua yaitu gambar berupa beberapa potongan gambar nantinya akan saya tunjukkan kepada siswa. Dan yang ketiga, saya akan menampilkan dengan PowerPoint, ada beberapa gambar, penjelasan juga, dan habis itu laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, dan juga menggunakan laptop.
Oke, baik. Jadi medianya ada beragam Bu ya. Jadi sangat lengkap sekali. Di sini direncanakan nanti Ibu ada menampilkan video, ada gambar, ada kemudian Ibu sudah membuat PowerPoint ya. Kemudian ada LKPD juga. Ya, bagus sekali Bu Temas. Nah, jadi saya ingin tanyakan lagi, kira-kira setelah persiapan ini semua, ke Ibu kan sudah sangat siap sekali nih, seperti yang sedang kita bicarakan ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan waktunya, kira-kira hari apa, tanggal berapa saya bisa mengobservasi, duduk untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Untuk kegiatan yang akan saya laksanakan, kebetulan saya wali kelas 5, jadi saya punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan ini, dan setelah saya akan mengambil pada tanggal 15 Mei, yaitu bertepatan hari Senin. Baik Bu Temas, jadi saya selaku CGP akan masuk di kelas Bu Temas pada hari Senin 15 Mei ya, untuk melakukan supervisi kelas seperti yang kita bicarakan tadi. Saya akan melihat dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu Temas laksanakan. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan proses kegiatan pembelajaran, yaitu proses observasi di dalam kelas, kita akan berbincang kembali nantinya ya. Tentunya perbincangan kita setelah pasca observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Erna Mutiandri, seperti itu Bu ya. Nah, untuk yang terakhir saya ingin tanyakan kepada Bu Temas. Jadi Bu Temas, dari percakapan kita dari tadi sampai sekarang, kira-kira apa yang bisa Ibu Temas simpulkan dari hasil setelah kita berbincang-bincang dari tadi? Seperti Ya, adapun dari hasil percakapan kita hari ini, sekarang saya dapat gambaran untuk proses pembelajaran nantinya, dapat menyiapkan media apa saja yang saya gunakan nantinya agar proses pembelajaran nanti akan lebih jelas, tepat, dan menyenangkan tentunya bagi anak-anak nantinya. Oh ya, jadi di sini intinya saya tangkap Ibu akan lebih siap ya, dalam proses observasi lebih siap nantinya. lagi. Ya, baik Bu Mah Temas, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu bagi saya demi tugas saya. Di sini kita sudah berbincang-bincang di observasi hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi nantinya di kelas. Saya akan masuk di kelas Ibu pada tanggal 15 Mei ya. Dan kita akan bertemu kembali juga di pasca observasi. Terima kasih Bu Temas. Ya, sama-sama Ibu. Ya, nah, baiklah, di sini akan saya sampaikan bahwa kegiatan pra-observasi dalam rangka coaching supervisi akademik untuk modul 2 pendidikan guru penggerak akan berakhir, dan kita akan bertemu kembali di supervisi akademik, yaitu proses observasinya. Ya, baik, terima kasih Bu Temas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada sarapan tadi pagi? Ada. Ada sholat subuh? Ada. Alhamdulillah. Apa ada belajar semalam? Ada. Ya, baiklah. Oke, untuk sekarang silakan kita membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin membaca doa.
kita harus menjaga stamina agar tetap sehat. Jangan lupa banyak minum air putih dan cukup istirahat agar tubuh tetap sehat. Baik anak ibu, silakan berdiri semua. Kita melakukan sedikit peregangan untuk menghilangkan jika ada yang di rumah mungkin tadi pagi ada yang kena marah, ada yang masih mengantuk, ada yang malas belajar. Hari ini kita regangkan supaya semua energi yang negatif itu terbuang. Baiklah, silahkan regangkan tangannya ke depan. Ikuti ibu. Baik, silahkan kepalanya digerakkan sambil bernapas perlahan. Tarik napasnya pelan-pelan. Nah, tarik ke samping. Ya, tarik napasnya pelan-pelan. Lalu naikkan tangannya ke atas. Oke, tarik napasnya pelan-pelan. Habis ini kita buang sama-sama. 1, 2, 3, buang. Nah, kita lakukan sekali lagi. Baik, tangannya ke depan. Tarik napas pelan-pelan. Tarik napasnya. Lalu kita buang. 1, 2, 3. Nah, bagaimana perasaannya? Lega? Masih teringat dengan yang di rumah? Masih mengantuk? Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, duduk kembali. Oke, baiklah. Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Oke, baiklah anak ibu, sedikit kita ulang pelajaran kemarin. Kita belajar tentang apa? Air terjun. Nah, sedikit pertanyaan dari ibu. Apakah fungsi air bagi manusia? Sangat berfungsi. Siapa saja yang sangat membutuhkan air atau yang membutuhkan air? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Bagaimana kehidupan hewan, manusia, ataupun tumbuhan jikalau tidak ada air? Tidak bisa hidup. Nah, apakah air bisa diperbaharui? Bisa, yaitu dalam siklus air. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Nah, pembelajaran kita adalah tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Dan subtema 1, manusia dan lingkungan. Materinya yaitu siklus air. Baiklah, tujuan pembelajarannya adalah melalui percobaan awal, siswa dapat mengidentifikasi tahap-tahap dalam siklus air dengan tepat. Nah, nomor 2, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis dampak siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup di bumi dengan benar. Nah, yang ketiga, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat skema atau bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan benar. Nah, siklus air atau daur air. Nah, di sini ada siklus air atau ada kompetensi dasarnya juga. Baiklah, silakan perhatikan video ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air atau daur air. Air merupakan salah satu sumber daya tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia,
Air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan cuci. Air ini bermanfaat untuk minum, sebagai tempat duduk, untuk beberapa hewan yang hidup di air, bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti eceng-gondok, teratai, dan padan air. Dan sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Nah, itu dia beberapa manfaat air bagi kehidupan manusia. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan bumi adalah air? Pertanyaannya, apakah air di bumi akan bertambah atau berkurang? Air akan ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi. Nah, setelah kita melihat video barusan, kita ada sedikit yang dijelaskan. Yang di sini adalah fungsi air. Nah, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia seperti yang dijelaskan dalam video barusan. Nah, ini adalah manfaat air. Nah, ini yaitu bagi manusia, yang sebenarnya bagi hewan dan juga bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya, tahukah anak-anak ibu 70% di bumi adalah air. Nah, pertanyaan dari ibu, apakah air di bumi ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, kelompok lain? Tetap. Nah, kelompok lain? Tetap. Ya, baiklah. Air di bumi ini akan selalu berjumlah tetap. Nah, karena air mempunyai siklus air atau daur air. Baiklah, siklus air yaitu proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi, dari bumi ke atmosfer. Nah, anak-anak ibu, ada berapakah jumlah siklus air? Ada 4. Betul sekali Sarah Yulis. Apa saja? Evaporasi, betul sekali. Lagi? Apa? Transpirasi. Lanjut. Apa lagi? Kondensasi. Iya betul. Lanjut. Bagus sekali. Presipitasi. Oke, baiklah. Ya, baiklah anak ibu. Apa itu pengertian dari evaporasi yang dijawab oleh kawannya tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di daratan karena panas matahari. Iya, betul sekali. Peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, di daratan karena panas matahari. Baiklah, selanjutnya transpirasi. Siapa? Baik, Putra Nabila. Sila dari makhluk hidup karena panas matahari. Baik, kondensasi. Siapa? Baik, Taufik. Silahkan. Pembangunan ketika bumi udara keluar air api. Selanjutnya, ya, apakah itu? Presipitasi. Ya. Saat uap air terus berkurang menjadi awan, maka awan tersebut tidak. Ya, anak ibu jawabannya betul semua. Betul semua. Silahkan tepuk tangan dulu. Oke, ya kita semua. Nah, kembali lagi. Nah, seperti di daerah kutub utara atau kutub selatan, suhu yang di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air yang jatuh ke bumi sebagai hujan, salju ataupun air es. Nah, kalau di kita, air yang jatuh itu seperti
seperti hujan biasa. Tetapi jikalau di kutub utara yang memiliki 0 derajat Celcius, air yang jatuh itu akan menjadi salju ataupun air es. Oke, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi atau ke permukaan tanah meresap ke dalam tanah melalui celah-celah tanah ataupun pori-pori tanah yang mengalir di tanah menuju perairan seperti danau, sungai ataupun air laut. Baiklah anak ibu, sekarang kita adakan kerja kelompok. Nah, setiap kelompok itu ibu bagi ada kelompok matahari, ada kelompok awan, dan kelompok bulan. Di sini tugasnya adalah silahkan kalian buat yaitu siklus air menggunakan bahasa ataupun menurut pendapat sendiri. Oke, baiklah anak ibu. Ya, baiklah anak ibu. Di sini ibu akan membagikan kertas. Di sini nanti kalian jawabannya sesuai dengan pendapat sendiri ataupun pendapat kelompok. Boleh jawabnya melalui gambar, boleh jawabannya melalui lagu, dan boleh jawabannya melalui bagan. Oke? Baiklah, ibu akan bagi. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Kelompok awan. Nah, selanjutnya kelompok bulan. Ya. Baik, silakan. Buku tulis terus. Baik. Dikasih warna. Boleh, silakan kasih warna. Kasih warna, boleh. Ya. Terus ya. Baiklah anak ibu, sudah siap semua? Sudah. Bagaimana? Mudah atau sulit? Mudah kalau kita ada belajar di rumah. Ibu rasa mudah.
siap? Apakah kerja semua? Kerja semua apa tidak? Kerja semua. Nah, kelompok bulan kerja semua? Susah apa tidak? Tidak. Kalau kelompok matahari kerja semua? Susah apa tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baik. Kelompok siapa yang dulu maju ke depan? Ayo, kelompok siapa? Nah, silahkan kelompok awan dulu. Awan dulu, karena kelompok awan yang duluan angkat tangan. Kelompok awan yang lebih cepat. Kalian juga dapat, tapi bergiliran. Baiklah, anak ibu, silahkan kelompok awan maju ke depan. Baiklah, terima kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Ya, silahkan. Nah, buat barisan yang rapi. Nah, kelompok yang maju ke depan adalah kelompok awan. Nah, kalian mau menjelaskan pakai apa? Pakai lagu. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, pakai mikrofon? Pakai. Oke, silahkan. Yang lain dengarkan ya. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Oke, tepuk tangan. Nah, ayo kita ulang sama-sama. Sama kawan yang ke depan ya. Kita ulang sama-sama. Baik, kita mulai 3. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Nah, kasih tepuk tangan. Oke, untuk kelompok awan silahkan duduk. Nah, baiklah anak ibu. Untuk selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Nah, kelompok awan sudah. Sekarang lanjut ke kelompok matahari. Baik, kelompok matahari silahkan ke depan. Oke, silahkan. Terus, nah, baiklah kawan-kawan, silahkan lihat ke depan. Ini adalah kelompok matahari yang akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok mereka. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok matahari ingin menceritakan tentang siklus air. Panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserat di tanah, akar pohon dan daratan rendah lain di bumi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya. Baiklah, kelompok matahari sudah menjelaskan siklus air melalui gambar. Nah, anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah paham? Baiklah, terima kasih kelompok matahari. Silakan. Baiklah, sekarang kita lanjut. Nah, kelompok siapa lagi yang mau maju?
Baiklah, silakan perhatikan ke depan. Kelompok bulan mau menjelaskan hasil kelompok mereka dengan menggunakan metode bagan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok bulan. Air menjadi uap air itu evaporasi. Peristiwa penguapan air yang ada di laut, sungai, dan di daratan karena panas matahari. Uap air menjadi udara jenuh, itu presipitasi. Presipitasi penguapan air yang berasal dari makhluk hidup karena panas matahari. Udara jenuh menjadi awan, itu kondensasi. Kondensasi pengembunan ketika suhu udara turun. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Awan menjadi air, yaitu hujan. Presipitasi saat uap air terus berkembang menjadi awan, maka awan tersebut tidak mampu lagi terjatuh menuju permukaan bumi yang disebut air hujan. Dan terima kasih atas kelompok bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, silakan tepuk tangan untuk kelompok bulan. Nah, anak-anak ibu, semua kelompok sudah maju. Nah, kelompok awan, kelompok awan menjelaskannya melalui lagu. Kelompok matahari menjelaskannya melalui gambar, dan kelompok bulan menjelaskannya melalui bagan. Nah, dari sini semua kesimpulannya adalah siklus air itu tidak pernah bertambah maupun berkurang, karena dia selalu melalui perputaran dari atmosfer ke bumi, dari bumi ke atmosfer. Ya. Kita sudah belajar tentang siklus air. Sudah beberapa dari teman-temannya maju ke depan, dari kelompok awan, dari kelompok matahari, dari kelompok bulan. Nah, sekarang kita sama-sama menempelkan hasil dari kerja kelompok kita ke mading yang ada di dalam kelas. Nah, untuk anak ibu dari kelompok masing-masing, siapa ketua kelasnya? Coba tunjuk tangan. Kalau ketua kelas, nah silakan dari ketua kelas bawa bahan ataupun hasil karya kalian ke mading biar kita tempel sama-sama. Ya, ayo. Mana ketua kelasnya? Nah, kim nih. Dah. Nah, dari kelompok bulan silakan sini kita tempel. Baik, bagus sekali. Nah, lihat kembali hasil dari karya kita. Nah, hasil dari karya kita ini kita jaga sama-sama biar jangan rusak. Nah, ini dari kelompok matahari. Oke. Selanjutnya dari kelompok awan. Nah, ibu, semua hasil dari karya kita sudah ada di dalam mading. Nah, kalau ada yang lupa, silahkan lihat ke mading biar agak ingat kembali. Nah, silahkan beri tepuk tangannya dulu. Oke, Kak. Setelah kita menempel semua hasil karya kita di mading, ada yang mau ibu tanyakan? Nah, dari kelompok masing-masing, apakah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Tunjuk tangan. Nah, apa kesimpulannya? Air di bumi dapat diperbaharui melalui siklus air. Air di bumi dapat diperbaharui
tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kelompok awan. Oke, silahkan. Air di bumi cenderung tetap hanya wujudkan berubah. Nah, air di bumi cenderung tetap dan hanya wujud yang berubah. Nah, sedikit Ibu jelaskan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dari proses siklus air itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi ini tidak berkurang ataupun tidak bertambah. Keseluruhannya cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, dia tidak ada yang berbeda. Semuanya tetap, hanya wujudnya yang berubah, hanya siklusnya yang berputar dari atmosfer ke bumi, dari bumi ke atmosfer. Nah, baiklah anak-anak Ibu, seperti kesimpulan barusan sudah mengerti? Masing-masing, tidak PR ya, siapkan di sekolah. Nanti kumpul dengan ibu ataupun kumpul ke ketua kelas. Sudah siap semua? Sudah. Kumpul semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, nanti akan Ibu periksa dan akan dibagi dengan ketua kelasnya. Kumpul semua tugasnya di Ibu, nilainya akan Ibu gabungkan dengan nilai soal PR ataupun tugas sebelumnya, akan Ibu cantumkan ke dalam buku nilai. Mengerti anak-anak Ibu? Ibu, sekarang perhatikan ke depan. Kita akan melakukan lagu siklus air. Bukan yel-yelnya aja, tapi ada juga lagunya. Nah, silahkan perhatikan ke depan, kita bernyanyi bersama. Air jatuh ke bumi.
pembelajarannya. Nah, setelah pulang jangan lupa di jalan berhati-hati. Nah, sampai ke rumah salam kedua orang tua. Taruh tasnya di tempatnya. Makan siang, lanjut tidur siang. Setelah tidur siang mau ngapain lagi? Pergi mengaji. Betul. Setelah pergi mengaji lalu tidur apa main-main? Main-main, tapi tidak boleh sampai maghrib. Nah, baiklah anak-anak ibu. Kita bernyanyi nasional bersama. Bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Dari proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar kebenaran. Saya selalu bangun sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Nah, sekarang kita ayo berlagu gelang. 1, 2, 3. Gelang sifat gelang. Gelang sifat selamat. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Kalau ada umurku panjang, besok pagi bertemu lagi. Nah, baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama sebelum pulang agar diberi Allah keselamatan jalan pulang. Baiklah ketua kelas, silakan maju ke depan, pimpin doanya. Baiklah teman-teman. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillah.